di yang dari situ. Iya, baik dokter. Bentar ya. Share. Sudah terlihat ya, Dek? Udah Terlihat dokter. Udah ya. Oke, sebentar. Nanti kalau ada kendala, misal slide-nya tidak berganti, tolong disampaikan ya. Ya dokter. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini ya, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa memberikan materi secara langsung ya, jadi lewat online karena saya posisi di Surabaya ya. Em, Materi kita ini tentang konstipasi, obstipasi, soiling, dan enkopresis. Jadi untuk materi ini sebenarnya saling berkaitan ya. Ini adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan masalah kesulitan BAB. Nanti kita pelajari apa perbedaan dari masing-masing. Mungkin yang penting adalah tentunya penegakan diagnosis dan tata laksananya. Oke, slide saya berganti, Dek. Ini yang definisi sekarang. Iya dokter. Oke, ya. Untuk definisi dari konstipasi menurut menurut Nafsgan itu adalah kesulitan atau keterlambatan melakukan defekasi atau BAB selama 2 minggu atau lebih dan mampu menyebabkan stres pada pasien. Ya, jadi untuk kita mengatakan bahwa ini sudah konstipasi atau belum itu juga ada durasinya ya. Jadi sudah 2 minggu atau lebih. Kadang kan ada misal dengan biasanya anak BAB-nya rutin ya mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali. Kemudian ini hanya beberapa hari ini karena mungkin sakit ya, intake-nya berkurang, anaknya nggak mau makan minum, kemudian BAB-nya agak terlambat misalnya. Itu belum bisa kita katakan bahwa dia konstipasi gitu ya. Jadi harus dia itu konsisten dalam 2 minggu atau lebih itu mengalami kesulitan atau keterlambatan BAB dan mampu menyebabkan stres pada pasien. Ya, tentunya ini berkaitan dengan ini ya apa gejala yang dirasakan anak ya, misal eh, sampai BAB sampai menangis ya, atau dia rewel rewel sekali, tidak mau BAB, takut kalau BAB dan juga itu tentunya akan menyebabkan orang tua juga khawatir dan juga stres ya. Artinya memang kesulitan BAB yang sudah mengganggu. Nah, secara definisi, tadi yang definisi yang pertama itu adalah konstipasi saja, kemudian yang ini adalah konstipasi fungsional ya. Konstipasi fungsional itu apa? Yaitu pada bayi dan anak menurut kriteria Roma 3 itu adalah paling sedikit selama 2 minggu mengalami fesesnya keras, seperti kerikil pada sebagian besar defekasi ya. Jadi dalam hal ini dalam 2 minggu itu sudah terjadi perubahan tekstur ya, perubahan tekstur dibanding BAB yang biasanya. Atau defekasi dengan feses yang normal, jadi teksturnya normal, tetapi frekuensinya itu adalah kurang dari 3 kali dalam seminggu. Artinya dia mungkin teksturnya biasa, tetapi frekuensinya itu yang jarang ya. Dari dalam seminggu itu kurang dari 3 kali
Dan catatan yang penting di sini adalah kalau kita mengatakan itu adalah konstipasi yang fungsional, itu harus tidak ada atau tanpa kelainan struktural, ya. Jadi nggak ada kelainan organik gitu ya. Kemudian kelainan hormonal itu endokrin atau kelainan metabolik. Ya, jadi memang benar-benar dia itu konstipasinya karena fungsional defekasinya mengalami kelainan ya, tapi tidak ada penyebab lainnya. Jadi misalnya kok ada tumor misalnya ya, tumor mendesak ke saluran apa namanya pencernaan sehingga dia kesulitan BAB, atau mungkin dia hipotiroid ya, di mana kalau hipotiroid itu kelainan endokrin ya, jadi hormon tiroidnya kurang, itu juga kesulitan BAB misalnya ya. Jadi nggak ada sebab-sebab yang lainnya itu baru kita bisa mengatakan bahwa itu adalah konstipasi yang fungsional. Nah, sekarang istilah soiling ya. Soiling itu adalah BAB yang tidak disengaja sehingga memberikan bercak tinja di celana ya. Jadi sebenarnya ini adalah kondisi terkait dengan konstipasi ya. Jadi dia itu ini ya apa susah BAB-nya sehingga di situ dia akan ada akumulasi feses di rektumnya sehingga suatu saat dia karena penuh itu bisa timbul bercak tinja di celananya gitu ya. Jadi ini justru bukan diare tetapi sebenarnya kesulitan BAB yang menumpuk seperti itu sehingga dia tidak sengaja ada bercak tinja di celananya ya. Kemudian kalau enkopresis ini sebenarnya hampir mirip dengan soiling. Jadi dia itu BAB-nya tanpa disadari. Jadi anaknya tidak menyadari kalau dia sedang melakukan BAB, di mana perbedaan antara soiling dan enkopresis itu terletak pada kuantitas dari fesesnya. Eh, Kalau soiling itu pengeluaran feses dalam jumlah sedikit. Jadi tadi ya ada bercak tinja di celananya. Tetapi kalau enkopresis itu pasiennya tidak menyadari kalau dia BAB, tetapi di celananya itu jumlahnya itu dalam jumlah yang banyak. Ya, jadi kalau enkopresis itu dibandingkan kalau soiling. Nah, yang soiling tadi apa penyebabnya ya? Yang tadi ada bercak feses di tadi ya, eh, ada gangguan sensasi pada rektum ya. Jadi harusnya kalau ada penumpukan feses atau akumulasi feses itu harusnya akan timbul refleks untuk mengeluarkan feses tersebut. Tetapi kalau ada gangguan sensasi dia nggak dikeluarkan sehingga dia numpuk. Kalian mungkin mempelajari sebelumnya itu ada sphincter ani yang ekstern terus ya. Jadi di situ kan ada pengaturan sedemikian rupa pada fisiologi dari defekasi itu supaya kalau di situ sudah ada feses itu berarti sphincter aninya harusnya membuka ya atau relaksasi sehingga dia akan keluar ya. Kalau terjadi disfungsi jadi kerjanya itu tidak normal sehingga meskipun ada feses di situ mungkin dia tidak dikeluarkan sehingga pada suatu saat karena penumpukan volume jadi bukan karena eh, desak apa namanya refleks yang normal untuk defekasi jadi dia karena faktor penumpukan volume di situ makanya dia akan apa namanya tidak disadari dan ada bercak di apa celananya. Kemudian massa tinja yang banyak sehingga menyebabkan inkontinensia. Inkontinensia kan berarti tidak disadari ya. Ada istilahnya kalau ini ngobrol ya, kalau istilah Jawanya ya. Jadi dia BAB tapi dia tidak menyadari. Soiling ini sering terjadi pada saat flatus, jadi pada saat kentut ya, akibat ketidakmampuan untuk mengontrol pengeluaran tinja. Nah, sekarang ada istilah lagi selain tadi ada konstipasi, kemudian soiling, enkopresis, kemudian ini adalah obstipasi ya. Jadi kalau obstipasi ini adalah sebenarnya adalah kelanjutannya ya. Jadi bentuk yang parah dari konstipasi ya. Jadi em, kalau tidak ditangani dengan baik konstipasi itu nanti akan bisa sampai jatuh pada kondisi obstipasi.
Obstipasi bisa sampai membuat penderitanya tidak bisa BAB sama sekali dan bahkan nanti bisa juga sampai tidak bisa flatus. Sering disertai perutnya membuncit, ya, kemudian keras dan kembung, ya, karena adanya akumulasi udara di dalam abdomen karena dia tidak bisa sampai tidak bisa flatus. Kemudian tentunya nanti dengan adanya peningkatan udara di abdomen, peningkatan massa di abdomen, dia akan menyebabkan mual sampai dia bisa muntah. Obstipasi ini bisa terjadi karena konstipasi yang tidak tertangani dengan baik. Nah, sekarang kita kembali pada sebenarnya yang terutamanya itu bahasanya mengenai konstipasi tadi. Yang lainnya itu adalah istilah-istilah yang terkait dengan konstipasi yang masing-masing ada pengertiannya atau definisinya. Batasan konstipasi tadi ada dua aspek, yaitu kita perhatikan ada frekuensi defekasi dan konsistensi tinja atau tekstur dari tinja. Frekuensi defekasi berkurang dari biasanya, umumnya kurang dari 3 kali defekasi per minggu. Ini berarti secara frekuensi itu sudah memenuhi kriteria dari konstipasi. Kalau konsistensi itu konsistensi dari fesesnya itu lebih keras dari biasanya, yaitu bisa kita amati yang khas itu adalah tinjanya berbentuk bulat-bulat seperti pelet atau kotoran kambing, ya. Ini biasanya yang sering dikeluhkan pada pasien ya dalam anamnesis itu seperti ini, ya. Jadi anaknya sudah ngeden, ya, sudah ngejan, tetapi ternyata yang berhasil keluar itu hanya ini, ya, cuma mungkin bulatan-bulatan kecil karena memang keras tidak mampu mengeluarkan feses dalam keseluruhannya, ya. Jadi terputus-putus feses yang keluar, ya. Pemeriksaan fisiknya bagaimana? Pada pemeriksaan fisik abdomen itu teraba massa tinja yang keras atau kita menyebutnya adalah skibala pada palpasi abdomen. Aspek lain yang bisa kita amati adalah rasa nyeri yang timbul saat defekasi, ya. Biasanya kalau yang sudah anak-anak yang sudah bisa ngomong ya sudah bilang sakit, ya, sakit kalau BAB. Tetapi kalau yang belum bisa ngomong itu ya dalam bentuk dia akan sangat rewel, ya. Kalau BAB rewel bahkan sudah takut. Ketakutan kalau BAB jadi biasanya malah ditahan dan nanti akan menjadi semakin keras, ya, semakin sulit untuk BAB. Nah, kita ada kartu ini, ya, namanya Bristol Stool Scale, ya. Jadi ada skalanya dan ini ada kartunya yang sebenarnya bisa ditunjukkan pada pasien, ya. Mungkin kita anamnesis, kita tunjukkan ibunya atau pengasuhnya, ya, BAB-nya seperti apa pada yang anaknya, ya. Dia disuruh menunjuk seperti itu, di mana yang konstipasi itu adalah feses yang ini bentuk ini tadi yang bulatan-bulatan seperti pelet atau kotoran kambing, ya, atau dia masih membentuk seperti ini, ya, masih besar, tetapi di sini kalau diperhatikan ini kan sudah ini, ya, membentuk gumpalan-gumpalan, ya. Nah, ini yang tipe 1 dan tipe 2 ini adalah yang bentuk dari feses yang pasien dengan konstipasi. Kemudian yang 3 dan 4 ini masih normal, ya. Jadi ini meskipun dia ini ada seperti pecahan-pecahan, tetapi di sini teksturnya itu belum membentuk bulatan-bulatan seperti tipe 2. Tipe 4 juga normal dan kalau yang tipe 5, 6, 7 ini juga tidak normal, dia adalah diare atau suatu urgensi, ya. Jadi yang sudah nggak bisa BAB yang sudah tidak bisa ditahan, ya. Nah, apa penyebabnya dari konstipasi? Sebagian besar konstipasi pada anak adalah yang fungsional, ya. Jadi kan tadi kan ada yang ini, ya, yang harus kita singkirkan tadi apa? Misalnya ada gangguan struktural, kemudian juga ada mungkin atau gangguan endokrin atau hormonal seperti itu, ya. Tetapi pada anak itu sebenarnya yang paling banyak itu adalah justru yang fungsional, ya. Tetapi kita harus yakin harus menyingkirkan dulu penyebab-penyebab yang bukan fungsional. Nah, ini adalah kelainan organik pada konstipasi. Artinya kalau kelainan organik
adalah penyebab yang bukan konstipasi yang fungsional, ya. Jadi ini yang bukan fungsional itu kita apa saja yang sering yang menjadi penyebab konstipasi yang bukan fungsional. Tentunya kita harus menggali dari anamnesis, ya. Jadi misal kok anaknya usia 1 tahun misalnya atau 1 tahun setengah, kita harus apa, menanyakan riwayatnya dulu ya, termasuk di dalamnya itu riwayat kelahirannya. Ya, waktu itu ada nggak pengeluaran mekonium yang terlambat ya. Jadi normalnya mekonium itu eh, keluar itu yang terbaik itu sebenarnya dalam 24 jam pertama sejak lahir ya. Jadi bayi lahir itu 24 jam pertama itu harus bisa BAB, tetapi memang ada literatur yang mengatakan bisa diperpanjang sampai 2 hari atau 48 jam. Nah, kalau sampai misalnya lebih dari 48 jam dia itu belum keluar, itu juga sebagai riwayat berarti dia ada catatan khusus, mungkin ada kelainan struktural yang menyebabkan dia keterlambatan pengeluaran mekonium. Kemudian ternyata riwayatnya dari lahir itu memang sulit untuk BAB-nya atau defikasinya. Kemudian anaknya ternyata gagal tumbuh. Tentunya kita perhatikan antropometrinya. Ya, jadi kalau misal dia itu apa, berat badannya itu sulit naik, misalnya selain dia keluhannya datangnya itu dengan memang kesulitan BAB, tetapi ternyata jelek ya, antropometrinya jelek, sudah masuk dalam kriteria gagal tumbuh. Kemudian pemeriksaan fisiknya ada distensi abdomen, kemudian pemeriksaan sphincter anusnya sempit, tentunya ini dengan colok dubur ya. Di apa? Dengan colok dubur kita merasakan sphincter anusnya itu seperti apa, kemudian rektumnya itu tidak terisi feses pada saat colok dubur, kemudian waktu selesai colok dubur fesesnya nyemprot ya. Ini adalah hal-hal yang kita harus pikirkan apakah mungkin dia ada Hirschsprung disease ya atau morbus Hirschsprung ya. Jadi di sini eh, atau megakolon kongenita ya namanya. Itu kan ada segmen di usus yang aganglionik ya. Jadi tidak ada ganglionnya sehingga dia menyebabkan di daerah situ tidak ada ganglion yang fungsinya itu ya untuk menyebabkan adanya refleks defekasi ya. Biasanya dia di plexus aorta sama plexus Meissner ya, tidak ada ganglionnya. Itu di histologi ya, Dek. Di histologi itu kan mungkin kalian bisa melihat ya yang histologi dari saluran harus apa, pada segmen usus itu kan ada plexus aorta sama Meissner. Nah, itu ada dia tidak ada di situ, itu yang menyebabkan gangguan proses defekasi. Kemudian kalau dia itu ada distensi abdomen pada pemeriksaan fisik, kemudian ada keluhan muntah hijau, kemudian ada tanda-tanda ileus, kita berpikir mungkin ada pseudo obstruksi, ya. Jadi obstruksi di saluran cerna, ya. Misalnya apa? Misalnya atresia duodeni, misalnya ya. Atau mungkin tidak sampai atresia tapi stenosis duodeni, misalnya ya. Intinya ada obstruksi di saluran cerna, ya. Kemudian mungkin ada penurunan refleks anus, kemudian ekstremitas inferior dan tonus otot. Mungkin ada kelainan anatomi di tulang belakangnya, ya, di mana kita ketahui bahwa tulang belakang itu kan di bagian sakrum ya, itu selain mengontrol fungsi-fungsi BAK, dia kan juga mengontrol ini ya apa, persarafan yang ekstremitas inferior. Kemudian terdapat dimple atau hair staff, ini kita juga mencurigai adanya anomali dari tulang belakang. Ini ya, ini yang dimple ya, gambar yang dari dimple. Jadi ini harusnya ya lurus, tidak ada cekungan di sini di atasnya daripada anus. Ini ada dimple, ini adalah hair staff. Hair staff tadi, yang ini adalah ada rambut di sini. Yang di atasnya itu biasa aja, jadi sedikit, tapi di daerah apa namanya tulang belakang bagian bawah itu ada ininya apa bulu yang lebih lebat dari sekitarnya.
Kemudian kalau anaknya tampak lemah, kemudian perkembangannya terhambat, kulitnya kering, ada hernia umbilikalis, anaknya makroglosi, mungkin kita pikirkan adanya kondisi hipotiroid. Ya, untuk membuktikannya ya tentunya harus dicek ya, dicek hormon tiroidnya ya. Jadi dicek FT4 sama T3 ya, itu untuk melihat kadar tiroid di dalam darah. Kemudian posisi anus tampak abnormal pada pemeriksaan fisik. Mungkin ada malformasi ya, memang gangguan pembentukan anorektal secara kongenital. Jadi yang ini tadi adalah hal-hal yang bukan konstipasi fungsional. Kalau anak ini ada kelainan-kelainan seperti ini plus dia ada keluhan konstipasi ya. Nah, manifestasi klinis dari konstipasi itu kekerapan defekasi kurang dari biasanya dengan konsistensi tinja yang keras. Pada konstipasi yang kronis dapat terjadi gejala kecepirit atau enkupresis. Tadi sudah kita bahas ya. Perut kembung dan nafsu makannya menurun. Upaya menahan defekasi pada anak itu tampak dari tingkah laku anak dengan menyilangkan kedua kakinya dan posisi tubuh tertentu ya. Ini jadi em, biasanya ibunya itu bisa menceritakan seperti ini ya. Jadi kadang anaknya itu ini apa tiba-tiba tengah-tengah main itu berdiri ya, berdiri terus kemudian dia itu diam, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan aktivitas apa-apa, kemudian kakinya disilangkan. Jadi ada kaki satu menyilang ke kaki yang lainnya dan dia itu posisi tubuhnya biasanya agak membungkuk ya. Jadi itu dia itu menahan. Sebenarnya dia itu kebelet istilahnya ya. Ada refleks untuk defekasi tapi dia menahan karena takut. Ya, jadi dia malah justru menahan defekasinya karena mungkin ada riwayat sebelumnya itu kalau defekasi nyeri. Ya. Nah, ini kriteria diagnosis dari konstipasi ya. Frekuensi defekasi kurang dari 3 kali seminggu, tinja yang keras, rasa sakit pada defekasi, atau kecepirit dan terabanya skibala pada palpasi abdomen. Kemudian, eh, hal-hal lainnya yang terkait dengan konstipasi tadi, yang perlu kita waspadai, yang ada di dalam tabel tadi ya, ada keterlambatan pengeluaran mekonium, yaitu lebih dari 24 jam. Tadi ada literatur yang 48 jam ya. Jadi memang ada eh, sumber yang 24 jam, ada yang 48 jam. Pikirkan mungkin kemungkinan adanya Hirschsprung disease. Kemudian riwayat konstipasi terjadi sejak lahir, juga pikirkan adanya MH atau morbus Hirschsprung ini. Bila konstipasi disertai gangguan tumbuh kembang, pikirkan adanya penyebab organik. Mungkin ada kelainan struktural tadi. Konstipasi yang terjadi pada usia lebih dari 3 tahun itu biasanya itu yang konstipasi yang fungsional. Karena kalau usianya 3 tahun, kalau lebih dari 3 tahun itu biasanya itu kok baru muncul keluhan konstipasi itu artinya biasanya hanya yang lain-lainnya tadi itu tidak terjadi ya, Dek. Jadi kalau misalnya ada gangguan struktural apa itu biasanya sudah terdiagnosis sebelum usia 3 tahun ya. Tadi kan misal kok ada obstruksi itu sudah ada muntah hijau misalnya ya perutnya distensi sudah ketahuan gitu ya. Kalau riwayatnya itu tidak ada keluhan apa-apa pas lahir, kemudian baru muncul keluhan-keluhan konstipasi pas usianya itu lebih dari 3 tahun, yang terbanyak adalah yang konstipasi yang fungsional, tetapi tetap harus disingkirkan penyebab-penyebab yang lainnya tadi yang endokrin misalnya ataupun struktural. Nah, kalau konstipasi fungsional ya, tadi itu sebenarnya berdasar usia ya. Kalau bayi dan anak usia kurang dari 4 tahun, dalam 1 bulan minimal memperlihatkan dua gejala berikut ya, defekasi 2 kali atau kurang per minggu, minimal 1 episode inkontinensia per minggu setelah anak terlatih ke toilet. Jadi dia itu biasanya sudah bisa BAB di kamar mandi gitu ya, sudah bilang kalau mau BAB sudah. Jadi tidak pernah ada feses mungkin di celananya seperti itu. Jadi sudah bilang dan BAB bagus rutin di kamar mandi. Tetapi kok tiba-tiba ini akhir-akhir ini itu ada periode yang tadi itu inkontinensia. Jadi dia nggak menyadari kalau BAB, tapi ternyata pas mau mandi misalnya, ternyata ada
bercak BAB di celananya. Dan anaknya ditanya tadi itu juga tidak terasa gitu ya. Kemudian riwayat retensi feses yang berlebihan, riwayat mengejan yang sulit atau sangat sakit, adanya massa feses yang besar pada rektum, dan riwayat adanya feses dengan diameter besar sehingga sampai menyumbat toilet ya. Jadi waktu defekasi kita perhatikan itu kok apa yang keluar itu besar banget gitu ya. Saya pernah ya beberapa ya sering gitu ya kalau yang keluhan konstipasi itu kan di foto gitu ya Dek itu di foto tuh benar-benar fesesnya tuh besar banget keluarnya ya cuma satu aja maksudnya berikutnya itu dia sudah nggak bisa lagi ngejen untuk yang feses yang tertumpuk yang setelahnya itu sudah nggak bisa karena pasti kesakitan sekali mengeluarkan yang ada yang dia yang betul-betul besar sekali atau yang dia kalau yang seperti feses kambing tadi bulatan-bulatan itu mungkin masih bisa keluar beberapa. Tetapi kalau yang besar sekali itu biasanya anak hanya mampu mengeluarkan hanya satu ya, tapi itu besar sekali ya kalau biasanya kalau kita minta eh, keluarganya foto gitu ya. Jadi nggak heran memang sampai menyumbat toilet ya, karena memang ditahan sama anaknya ya. Oke, pemeriksaan penunjangnya bagaimana? Bila tidak ada kecurigaan organik sebagai penyebab konstipasi, kalau kita yakin itu konstipasi fungsional, maka tidak diperlukan pemeriksaan penunjang apapun. Kemudian kalau kita curiga yang Hirschsprung disease ya, kita bisa melakukan pemeriksaan barium enema, jadi dimasukkan kontras ya di saluran cerna untuk mencari penyebab organik tadi yang morbus Hirschsprung tadi akan kelihatan ya segmen usus yang aganglionik. Atau bisa juga sampai biopsi hisap rektum untuk melihat ada tidaknya ganglion pada mukosa rektum secara histopatologis. Nah, tata laksananya bagaimana? Kalau konstipasi fungsional, prinsip tata laksananya itu adalah menentukan, kita harus bisa menentukan bahwa itu memang ada akumulasi feses atau fekal impaksi. Kemudian karena kita tahu itu ada feses yang terakumulasi, maka lakukan evakuasi atau disimpaksi. Kemudian setelah dia itu dikeluarkan atau dievakuasi fesesnya, maka kita harus melakukan upaya supaya tidak berulang akumulasi fesesnya dan menjaga pola defekasi menjadi teratur dengan terapi rumatan oral ya. Jadi yang harus di ini yang edukasi ya kepada orang tua dan evaluasi hasil terapi ini memang kalau pasien datang dengan keluhan konstipasi kita harus edukasi ke keluarga ya bahwa tata laksananya itu bukan 1 2 hari ya. Jadi tata laksananya bisa sampai jangka panjang. Kenapa? Karena kita juga harus memberikan terapi supaya tidak terulang kembali ya dan juga rumatan tadi itu supaya dia sudah terbentuk pola defekasi yang normal ya. Jadi kalau cuma misalnya kok dikasih dievakuasi fesesnya, oh ya sudah nggak ada penumpukan gitu ya, tapi nggak menjamin nanti 3 hari lagi akan terjadi penumpukan lagi seperti itu. Jadi masalahnya tidak akan selesai. Sehingga memang sudah dari awal itu sudah kita edukasi bahwa memerlukan kerjasama dengan orang tua selain juga dengan anak ya, bahwa terapinya itu memerlukan terapi jangka panjang. Untuk evakuasi feses bisa melalui perektal atau oral. Kemudian Napsgan ini lebih menganjurkan evakuasi yang peroral karena dibandingkan yang perektal. Karena kalau perektal itu lebih bersifat invasif dan biasanya menyebabkan ketakutan pada anak bisa sampai traumatik. Nah, untuk evakuasi feses tadi ya, jadi ada yang perektal ada peroral, tetapi lebih direkomendasikan yang peroral ya. Kalau perektal itu pakai gliserin suppositoria itu bisa digunakan pada bayi dan anak. Kalau fosfat enema itu usia kurang dari 2 tahun tidak dianjurkan. Kalau lebih atau sama dengan 2 tahun itu boleh diberikan dengan dosis 6 mg per kilogram berat badan bisa sampai 135 mili 2 kali per hari. Kemudian kalau peroral pilihannya apa? Bisa pakai PEG, dosisnya 25 mili per kilogram berat badan per jam dengan NGT pemberiannya. Kemudian juga pakai susu magnesium
dosis 2 mg per kilogram berat badan 2 kali per hari, minyak mineral 15 sampai 30 mili per tahun usia, maksimum diberikan 240 mili. Yang paling banyak kita berikan dan kemasannya banyak di apa namanya didapatkan di apotek-apotek adalah laktulosa ya. Laktulosa ini bentuknya sirup ya. Ini bisa kita berikan 3 cc per kilogram berat badan 2 kali per hari dan ini aman dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Jadi bisa diberikan sebagai rumatan untuk membentuk pola defekasi yang normal. Edukasinya penjelasan kepada orang tua tentang lamanya tata laksana konstipasi fungsional dan meyakinkan orang tua dan pasien bahwa tidak ada solusi cepat pada kondisi kalau sudah memang memenuhi kriteria dari konstipasi fungsional. Terapi rumatan dilakukan dalam jangka waktu lebih lama, bisa beberapa bulan, bisa sampai tahun untuk mencegah berulangnya konstipasi. Aspek penting dari terapi rumatan jangka panjang adalah membentuk kebiasaan defekasi yang teratur. Jadi ini kita tekankan bahwa terapinya tidak cukup hanya dia sudah bisa BAB, gitu tidak ya. Jadi harus betul-betul memang sudah ada pola defekasi yang teratur. Caranya dengan modifikasi perilaku, kemudian pemberian diet serat, kemudian laksatif dan juga pendekatan psikologis. Kemudian bagaimana dengan toilet training ya? Toilet training ini memang akan mengembangkan refleks gastrokolik ya. Bila dilakukan secara teratur sehingga membangkitkan refleks defekasi ya. Refleks gastrokolik itu kan kalau gasternya terisi makanan gitu ya, harusnya itu sudah ada refleks ke kolon supaya mengeluarkan dari ini ya, kalau memang ada feses yang sudah tertumpuk di kolon itu akan menyebabkan refleks defekasi ya. Sebagian besar anak telah siap memulai toilet training pada usia 3 tahun ya. Jadi dulu itu ada literatur yang mengatakan 18 bulan ya, itu sudah bisa toilet training. Tetapi yang terbaru itu anak sebenarnya baru siap toilet training itu usia 3 tahun ya. Bagaimana cara toilet training? Jadi toilet training ini dilatih ya anaknya itu apa namanya supaya dia sudah nanti bisa menyadari dan menyampaikan ya kalau dia misalnya ada keinginan untuk defekasi ya. Dilatih dengan cara anak diminta untuk duduk di toilet sedikitnya 2 kali sehari. Waktunya itu setengah jam setelah makan ya. Jadi ini tadi kan untuk membangkitkan refleks gastrokolik ya. Jadi kalau lambungnya terisi harapannya itu ada refleks untuk memulai defekasi ya. Jadi ini setengah jam setelah makan. Latihannya kira-kira durasinya 5 sampai 10 menit setiap kali tadi itu ke toilet 2 kali sehari tadi. Kemudian jangan lupa anak diberikan pujian untuk setiap usahanya mencoba melakukan BAB ya. Jadi dia mau menuruti rutin gitu sehari 2 kali setelah setengah jam setelah makan ya duduk di toilet 5 sampai 10 menit. Mungkin awal-awalnya tidak timbul refleks defekasi ya. Tetapi kalau dia ini bagus ya kooperatif anaknya mau berada di toilet ya kira-kira 10 menit rutin sehari 2 kali harapannya nanti akan timbul refleks defekasi dan anak mampu mengutarakan eh, apa keinginan defekasinya dan juga nanti bisa sampai defekasi sendiri. Nah, aktivitas fisik ini juga memainkan peran ya di dalam manajemen dari eh, konstipasi fungsional. Jadi latihan dan aktivitas fisik secara teratur itu membantu melatih otot yang mengatur defekasi dan memperbaiki gerakan peristaltik usus sehingga membantu feses melewati anus. Terapi rumatan tujuannya menjaga agar tidak terjadi kekambuhan dengan pemberian laksatif jangka panjang karena itu harus digunakan laksatif yang aman dan nyaman bagi pasien karena diberikan dalam jangka panjang tadi. PEG itu merupakan laksatif yang osmotik yang sangat aman dan dapat diberikan jangka panjang. Alternatif lain adalah laktulus dan sorbitol yang juga merupakan serat atau prebiotik dan juga aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang.
Dietnya perlu diperhatikan juga. Diet tinggi serat memiliki efek meningkatkan retensi air pada feses dan sebagian substrat bagi pertumbuhan bakteri komensa, sehingga ini merupakan bersifat sebagai prebiotik. Diet tinggi serat pada kasus konstipasi yang kronis masih kontroversial. Beberapa studi menyimpulkan manfaat serat pada pencegahan konstipasi. Jadi kalau ini maksudnya adalah kalau konstipasinya itu sudah kronis atau sudah jangka panjang, dia kemudian baru datang ke kita gitu ya untuk terapi untuk masalah konstipasinya ini itu sebenarnya kalau kita mengandalkan hanya diet tinggi serat gitu ya itu seperti ada yang mengatakan sudah kontribusinya minimal gitu ya untuk tata laksana dari konstipasi ya. Em, Beberapa jurnal itu memberikan ini apa namanya menyimpulkan bahwa sebenarnya diet tinggi serat itu justru bagusnya itu justru dalam hal untuk pencegahan ya. Jadi kalau sudah terjadi konstipasi apalagi kronis itu diet tinggi serat itu kurang efektif gitu ya. Jadi pasti akan memerlukan terapi yang lain gitu ya. Nggak bisa dari dietnya saja yang diperhatikan. Monitoringnya terhadap pola defekasi yang setelah pada saat kita sudah melakukan tata laksana itu kita biasanya memberikan diare ya, diare pada ibunya ya. Dia diminta mencatat sendiri ya. Dia misalnya anaknya itu konstipasi, anaknya itu bisa BAB tanggal berapa saja ditulis ya. BAB apa enggak, kemudian teksturnya itu seperti apa, waktu BAB itu dicatat ya. Waktu kontrol ke kita itu dibawa catatan. Tadi itu baik frekuensinya, kemudian teksturnya itu seperti apa, sudah baik apa enggak ya. Jadi itu untuk mengontrol kita memberikan dari terapi rumatannya tadi. Kemudian monitor penggunaan obat serta efek samping. Nah, ini bisa kita dapatkan dari catatan harian yang dibuat oleh orang tua. Nah, untuk konstipasi fungsional pada anak kurang dari 1 tahun, jadi bayi ya ini, dari kriteria Roma ya, ini yang Roma tadi itu kita bisa ini ya dari mana yang gejala-gejala itu yang kita kategorikan red flag gitu ya. Kita mencari pada anak yang mengalami konstipasi kurang dari 1 tahun itu ada nggak dia mekoniumnya yang terlambat tadi lebih dari 48 jam? Ada nggak distensi abdomen? Ada riwayat sering muntah nggak? Gagal tumbuh nggak? Tinjanya sampai berdarah apa enggak? Ini karena kan kesulitan dari BAB ya sampai dia tinja berdarah. Kemudian pada anak ini ada enggak keterlambatan neurodevelopment mental? Kemudian anus atau sakrumnya normal apa enggak? Kemudian ada gejala organik lain atau enggak? Apabila ada dari red flag ini, meskipun hanya salah satu ya, maka kita berarti oh ini kemungkinan adalah penyakit organik. Maka ini memang harus dikonsulkan ke bagian gastrohepatologi. Tetapi kalau red flag ini tidak ada sama sekali, maka kita bisa menyimpulkan bahwa konstipasinya merupakan konstipasi yang fungsional. Kemudian setelah kita tentukan itu konstipasi fungsional, ada nggak akumulasi feses atau impaksi? Kalau ada, berarti lakukan disimpaksi dulu, ya, evakuasi fesesnya. Setelah itu baru diberikan terapi-terapi rumatan tadi, bisa laktulos, bisa PEG pada usia lebih dari 6 bulan, dan pertimbangkan kalau anaknya itu mengkonsumsi susu formula, maka pertimbangkan formula yang ekstensif hydrolyze formula ya. Jadi ini formula untuk anak yang alergi susu sapi ya. Kalau dan anak ini ada keluhan konstipasi dan anaknya memakai susu formula, pada anak ini pertimbangkan kita mengganti dengan yang susu formula yang ekstensif hydrolyze formula ya. Kenapa? Karena pada alergi susu sapi itu tidak hanya eh, eh, kan keluhan alergi susu sapi macam-macam, ada di saluran cerna, ada saluran nafas, ada di kulit. Nah, yang di saluran nafas itu tidak hanya muncul dalam bentuk diare.
konstipasi pun itu bisa menjadi salah satu keluhan dari anak dengan alergi susu sapi. Sehingga bisa kita masukkan di tata laksananya, kalau memang anak itu anamnesisnya ada riwayat atopi di keluarga, pertimbangkan untuk mengganti susunya dengan yang ekstensif hydrolyze formula. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah yakin fungsional, kemudian itu ada akumulasi feses atau tidak, ternyata tidak, berarti ya kita nggak perlu melakukan disimpaksi. Kita langsung melakukan edukasi ke orang tua mengenai tata laksana dari konstipasi, tadi yang perlu tata laksana jangka panjang, perlu kerjasama ya. Itu kemudian kita tata laksana juga dengan Lactulus atau PEG kalau usianya lebih dari 6 bulan. Sama seperti di sini juga, pertimbangkan ekstensif hidrolase formula apabila ada riwayat atopi pada anak tersebut. Kemudian kalau kita sudah menata laksana ini tadi ya, kemudian itu keberhasilannya sebagian atau tidak ada respon, kemudian kita lakukan konsultasi ke bagian gastrohepatologi ya. Kemudian kalau responnya bagus, jadi tidak sebagian atau tidak ada respon seperti ini, dia ditata laksana itu bagus, monitoringnya itu juga bagus, terapinya, maka kita lakukan terapi rumahan dan juga melakukan monitoring secara berkala. Ya, mungkin sudah selesai dari kuliah konstipasi ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Dek. Berarti untuk terapi PEG tadi itu Mm-mm. dilakukan secara jangka panjang ya, dokter. Itu berarti sampai konstipasinya itu hilang gitu, ya, dokter. Ya, jadi kan konstipasi tadi kan ada kriterianya tadi ya, Dek. Di antaranya harus kita perhatikan tekstur dan frekuensinya. Ya, nah otomatis kita dalam menata laksana itu sampai anaknya sudah tidak memenuhi kriteria konstipasi itu. Ya, teksturnya bagus, kemudian frekuensinya juga bagus, dan juga terutama kita sudah harus membentuk pola defekasinya anak itu sudah normal. Ya, jadi kalau kadang konstipasi, kadang tidak, masih masih berulang, jadi masih ada kadang seminggu bagus, besoknya lagi ternyata sudah tidak BAB 4 hari, misalnya seperti itu kan berarti belum pola defekasinya belum normal, itu masih kita lanjutkan. Ya, jadi yang pertama harus sudah tidak memenuhi kriteria konstipasi. Kemudian yang kedua harus sudah muncul pola defekasi yang normal pada anak tersebut. Itu baru kita hentikan. Gitu ya, Dek ya. Gitu, Dek ya. Dokter, dokter. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Nggih, mohon izin bertanya nggih dokter. Nah, Ya, ini kan tadi disebutkan diet serat ya. Nah, kan sebagian besar balita atau anak-anak itu kan kebanyakan tidak suka sayuran. Kan kalau sekarang kan olahannya untuk biar anaknya bisa makan sayur itu kan pakai nugget atau makanan ultra proses yang lainnya. Itu kan juga jadi bumerang bagi orang tua juga dan juga anaknya. Dan itu bagaimana nih dokter? ya. Oke, ya memang yang terbaik yang fresh food ya. Artinya sebenarnya kan yang terbanyak itu sebenarnya anak itu nggak suka serat itu iya dek. Sayur itu jarang ya yang suka gitu ya. Tetapi mungkin kita akan memakai buah misalnya. Ya, tetap diupayakan yang fresh food ya, tetap tetap diupayakan. Tetapi kalau misal kok kemasan apa itu sebenarnya boleh, tetapi tidak terlalu sering. Ya, itu boleh. Terus tadi ingat, ya, jadi terapinya kan sebenarnya nggak hanya masalah serat juga ya, Dek ya. Tadi ada tata laksana apa? Aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik tuh gimana ya? Sebenarnya anak yang bermain, ya, yang maksudnya nggak duduk terus, ya. Kalau sekarang mungkin mainnya ngegame apa itu yang nggak bagus yang itu. Jadi dia itu kalau duduk terus itu otomatis kadang anak itu kebelet BAB ya, itu tuh ditunda. Itu satu. Yang kedua, dia juga
eh, ada tekanan terus ya di bagian rektumnya, itu juga dia menyebabkan rektum apa namanya fesesnya itu akumulasi tadi, kemudian semakin keras dia tidak dikeluarkan juga, itu kan diabsorpsi terus. Cairannya kan diabsorpsi terus akan semakin keras itu kalau dia mobilitasnya rendah anak tersebut. Kalau dia itu olahraga, misalnya apa ya, lari-lari, sepak bola, sepedaan, itu tadi itu selain dia tidak tidak duduk terus, kalau aktivitas yang seperti itu ternyata bisa mempengaruhi gerakan usus. Ya, pengaruhnya di situ yang aktivitas fisik. Jadi kita memang mengupayakan nggak hanya diet serat ya, diet seratnya tetap, terus kemudian aktivitas fisik, terus jangan lupa memang kalau kita sudah menegakkan diagnosis itu, tadi ada terapi rumatan itu. Ya, jadi nggak bisa mengandalkan dari diet serat sama aktivitas fisik aja itu nggak bisa. Memang harus ini ada terapi rumatan tadi. Ya, makanya dipilih yang terapi yang aman untuk jangka panjang gitu. Ya, Baik, terima kasih nggih dokter atas ya, informasinya. sama-sama deh. Ada lagi yang lain? Jelas ya, kira-kira ya. Nah, jadi harus bisa membedakan istilah-istilah yang terkait sama konstipasi itu ya. Jadi kalau mungkin kan membaca literatur atau membaca apa namanya jurnal itu kan ada obstipasi, ada konstipasi, ada soiling, ada enkopresis itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya ada perbedaan-perbedaannya seperti itu tadi ya. Gitu. Kemudian konstipasi pun kan ternyata nggak yang semuanya nggak nol, nggak itu ada penyebab yang urgent, tapi hanya ada yang fungsional saja. Fungsional saja itu. Ya, jadi itu apa ya prognosis bagus yang ternyata ada penyebab endokrin, ada penyebab organik, itu kan berarti harus etiologinya ditangani supaya nggak konstipasi. Kalau yang fungsional yang tadi itu serat dan sebagainya tadi. Gitu ya. Tadi kalau misalnya contohnya konstipasi tetapi ternyata memang dicek hormon tiroidnya rendah lah. Berarti kan pakai terapi ini juga apa namanya terapi hormon namanya ya ada ya dikonsumsi oral itu namanya Euthyrox gitu ya. Itu kan berarti harus ditata laksana hipotiroidnya supaya konstipasinya ikut tertangani. Jadi nggak bisa hipotiroid terus dikasih serat, dikasih apa-apa, tapi penyebabnya hipotiroid ya tiroidnya juga harus ikut ditangani. Kan gitu. Kemudian kalau yang obstruksi tentunya juga perlu penanganan dari bagian bedah gitu ya supaya nanti konstipasinya ya ikut tertangani. Gitu ya. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Semoga kuliah kita bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih dokter. dokter. Ya,